Oke, kan udah tahu nih tentang prolegnas dan jenis-jenisnya. Sekarang, ayo kita cari tahu tentang gimana caranya rancangan undang-undang itu bisa jadi prioritas tahunan. Let's go kita bahas sampai tuntas. Setiap tahun, DPR dan pemerintah menentukan daftar rancangan undang-undang yang dianggap paling penting untuk segera dibahas. Dan ternyata, penentuannya nggak asal pilih loh. Ada beberapa faktor utama yang jadi bahan pertimbangan. Yang pertama, adanya kebutuhan hukum. Rancangan undang-undang bisa diprioritaskan kalau dibutuhkan untuk menutup kekosongan aturan atau menjawab masalah hukum yang mendesak. Kedua, meneruskan rancangan undang-undang yang belum rampung dibahas di tahun legislatif sebelumnya. Faktor ketiga, kesiapan naskah dan draft undang-undang. Semakin siap dokumennya, semakin besar peluangnya buat masuk prioritas. Dan tentu saja, dukungan publik yang punya pengaruh sangat besar. Karena semakin kuat dorongan masyarakat, posisi RUU itu makin kokoh buat jadi prioritas pembahasan. Dari semua pertimbangan itu, disusunlah daftar prolegnas prioritas yang kemudian disahkan lewat rapat paripurna DPR RI. Dan menjadi panduan kerja legislasi selama 1 tahun berjalan. Daftar ini merupakan kombinasi dari RUU yang belum rampung, tambahan atas kebutuhan baru, serta kumulatif yang bisa langsung dibahas jika diperlukan. Makanya, nggak heran RUU perampasan aset itu diusulkan balik DPR RI untuk masuk ke prolegnas prioritas 2026. Selain karena RUU ini belum rampung dibahas, ada juga faktor urgensi dan dorongan yang besar dari masyarakat. Sekarang paham kan, dalam menetapkan arus hukum nasional, pertimbangan yang diambil itu harus selaras dengan alur demokrasi di Indonesia. Up next, kita bakal bahas peran asas partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan prolegnas. Tetap pantau cek fakta parlemen supaya kamu jadi makin tahu dan makin kenal dekat dengan DPR.